Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Dia 1, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di grup guru hari ini Bapak Ibu viral nih, postingan-postingan narasinya sama. Ini ada beberapa ya, ini banyak ya. Ini kami ambil sampel beberapa dari sekian banyak postingan yang narasinya sama. Ini yang pertama, postingan menyatakan bener gak sih? Kemudian ada caption, Alhamdulillah TPG judi akan tetap dibayarkan mulai 2731 meskipun SKTP belum terbit. Bahkan menyatakan di sini info dari admin di balik layar. Ini juga dari salah satu akun, Alhamdulillah TPG bulan Juli cair walaupun belum terbit SKTP. Ini juga sama narasinya, menyatakan bahwa postingan akan cair TPG Juli meskipun SKTP belum terbit. Bapak Ibu, ini kemudian ramai, bahkan di like sampai ratusan, kalau kita total bahkan ribuan guru ya seperti itu yang memberikan like. Nah, persoalannya valid tak informasi ini? Nah, mari kita jalankan fungsi dari channel kita Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi, kemudian untuk memfilterisasi dari informasi yang beredar. Kita coba telusuri apakah memang ada sumbernya atau tidak. Setelah kami telusuri Bapak Ibu, kami sudah rangkumkan 3 fakta yang perlu kita sebagai guru pahami terkait SKTP bulan Juli, terkhusus berita yang beredar tadi. Yang pertama, kami sudah menelusuri dari saluran yang dibuat oleh admin Info GTK, dan faktanya yang kami temukan, admin Info GTK tidak pernah menyampaikan hal tersebut, bahwa TPG Juli tetap cair meski SKTP tidak terbit Bapak Ibu. Nah, jadi narasi tersebut tidak jelas sumbernya, bahkan mengklaim sepihak bahwa sumbernya dari admin DBL, karena kami telusuri tidak ada. Kemudian yang kedua, saat ini justru admin GTK Pusat sedang berupaya agar tarik data SKTP bulan Juli bisa segera rampung Bapak Ibu. Nah, per hari ini tanggal 25 Juli ini SKTP sudah siap terbit Bapak Ibu. Bisa dicek di Telegram GTK. Kami sudah cek Bapak Ibu, ini statusnya saat ini bahwa proses verifikasi itu sudah selesai dilakukan dan usulan dinyatakan valid. Ini Bapak Ibu bisa kita cek per akun ya melalui Info GTK, dan ini kami coba salah satu akun dari Info GTK Guru. Hasilnya seperti ini, statusnya sudah kode 07, artinya sudah siap penerbitan SK. Validasi itu dinyatakan sudah dilakukan dan sudah diverifikasi Bapak Ibu. Nah, ini kabar baik bahwa segera akan terbit SK. Biasanya kalau sudah status seperti ini 1-2 hari itu kemudian itu sudah terbit SKTP di Info GTK Bapak Ibu. Jadi semoga besok atau hari Senin itu sudah terbit SKTP kita di Info GTK, sehingga rekomnya bisa segera diupayakan dan cair pekan depan, karena pekan depan adalah pekan terakhir untuk bulan Juli seperti itu. Nah, jadi kembali ke kesimpulan yang tadi pertama, bahwa berita yang beredar menyatakan bahwa SKTP TPG bulan Juli tetap cair meskipun SKTP tidak terbit. Hasil penelusuran kami adalah bahwa kami tidak menemukan sumber resmi, bahkan dari admin DBL itu dari salurannya tidak ada statement seperti itu Bapak Ibu. Kami sudah cek dan memang tidak ada. Entah ini berawal dari mana sumbernya, namun ini keliru ya. Hasil kesimpulannya ini keliru Bapak Ibu. SKTP itu tetap menjadi dasar regulasi dan kemudian acuan untuk rekomendasi pencairan Bapak Ibu. Toh buktinya selama ini tidak pernah rasanya TPG cair tanpa diawali dengan SKTP. Mulai dari Januari sampai bulan 6 kemarin selalu terbit SKTP. Tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Bahkan pada saat masih pencairan dari daerah, rasanya tidak pernah TPG cair tanpa SKTP Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek Info GTK itu sudah seperti ini, artinya ini proses tarik data. Ini menunjukkan prosesnya sedang berlangsung ya oleh admin Info GTK, sehingga Info GTK kita sedang perbaikan atau maintenance. Beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan besok sudah ada hasil yang bisa kita lihat Bapak Ibu, terutama SKTP ada yang sudah terbit Bapak Ibu. Harapannya seperti itu, dan diharapkan pekan ini sampai hari Sabtu paling tidak itu sudah valid, kemudian sudah terbit SKTP, sehingga rekom bisa dilayangkan segera. Kalau kita lihat kondisi dan statusnya saat ini Bapak Ibu, ini diperkirakan estimasinya itu pencairannya antara tanggal 29 Juli sampai 31 Juli. Ya, antara hari Rabu sampai Jumat pekan depan Bapak Ibu. Kenapa? Karena
Kalau hari Senin Selasa itu kecil sekali kemungkinannya karena mungkin di sini adalah waktunya rekomendasi kalau sudah terbit SK di pekan ini. Jadi ini tersisa Bapak Ibu perkiraannya ini antara 29 sampai 31 hari Rabu sampai hari Jumat pekan depan Bapak Ibu. Semoga ini terkejar. Semoga validasinya berjalan lancar, kemudian penerbitan SKTP-nya berjalan lancar juga, dan rekomendasi cepat ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk pencairannya. Seperti itu. Sehingga di akhir bulan ini tanggal 29 atau sampai 31 kita bisa menerima TPG-nya. Dan bisa jadi di akhir bulan ya Bapak Ibu, karena seperti pekan lalu itu sekitar tanggal 30-31. Kecuali non ASN itu biasanya lebih cepat Bapak Ibu. Makanya kita lihat, kita ambil tanggal 29 sampai 31 itu. Dari salah satu media resmi DPR ya, ini kita lihat DPR RI ya, ini centang biru Bapak Ibu ya. Ini merupakan media resmi dari DPR RI. Itu memposting terkait mengurai benang kusut pendidikan Indonesia lewat revisi Undang-Undang Sisdiknas. Apa yang disampaikan? Ada beberapa poin, termasuk salah satunya tentang gaji dan tunjangan sertifikasi guru, Bapak Ibu. Mari kita cek ya. Kenapa Undang-Undang Sisdiknas harus direvisi? Dari DPR menyampaikan, dunia pendidikan berkembang sangat cepat didorong teknologi komunikasi dan era digital. Ada AI dan hybrid learning. Indonesia butuh payung hukum baru yang adaptif biar pendidikan relevan dengan zaman. DPR melihat kebutuhan ini dan memasukkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam program legislasi nasional jangka menengah. Nah, kemudian selama undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan terpencar di berbagai regulasi, dampaknya tumpang tindih aturan sering jadi perkara menyusun kebijakan yang tepat. Selama ini sistem pendidikan kita itu diatur 3 undang-undang yang berbeda. Pendidikan tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, ya, termasuk di sini tunjangan sertifikasi diatur di sini ya. Undang-Undang Guru dan Dosen 2005, kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Nah, kemudian ada yang menarik nih, ya, poin yang diangkat ya. Di sini salah satunya wajib belajar 13 tahun. Jadi nanti 1 tahun di PAUD, 12 tahun dari SD sampai SMA. PAUD diwajibkan buat bangun fondasi kognitif sejak anak di golden age. Kemudian kurikulumnya juga akan lebih fleksibel. Sekolah punya otonomi meracik kurikulum yang relevan dengan potensi lokal dan tuntutan zaman. Jadi nggak kaku disetir pusat. Kemudian fokus kompetensi dan karakter, beban hafalan dikurangi. Siswa difokuskan pada penguasaan literasi, numerasi, dan karakter pelajaran Pancasila. Ruang belajar yang inklusif. Kemudian, nah ini nih terkait kesejahteraan guru di komitmen DPR ya. Di tengah gempuran inovasi pendidikan, guru terus dituntut berkembang untuk menciptakan cara dan suasana belajar yang menarik. Sayangnya, tuntutan ini tidak sejalan dengan kesejahteraan yang mereka layak dapatkan. Revisi ini itu menjadi solusi, bukan ancaman buat guru. Poin pentingnya, pertama, jaminan penghasilan. Guru, terutama yang belum sertifikasi, langsung dapat penghasilan layak sesuai Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian, juga anti turun gaji. Tidak boleh ada satupun guru yang saat ini sudah menerima tunjangan profesi mengalami penurunan pendapatan karena revisi ini. Nah, jadi di sini ruhnya kalau kita lihat memperjuangkan baik guru sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Jadi kata Ketua Komisi 10 ya, Bu Hetifa, kami ingin menegaskan bahwa profesi guru adalah guru juga tentu saja harus memenuhi standar kompetensi profesional yang tetap dan menjalani pendidikan, sertifikasi, dan perkembangan berkelanjutan. Kemudian, revisi Undang-Undang Sisdiknas ini ibarat upgrade sistem operasi pendidikan Indonesia. Kesejahteraan guru tidak lagi disandra oleh birokrasi sertifikasi. Nah, ini poin yang menarik. Kesejahteraan guru tidak lagi disandra oleh birokrasi sertifikasi. Siswa dipersiapkan sejak PAUD dengan kurikulum yang memanusiakan dan relevan dengan zaman, Bapak Ibu. Nah, ini poin yang menarik dari Undang Sisdiknas ya. Ini masih RUU ya memang, rancangan undang-undang, tapi ini semakin kencang bergulir di DPR, di Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Dan ini diharapkan
segera menjadi Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Tentu dampaknya akan signifikan Bapak Ibu ketika basisnya terkait tunjangan guru itu tidak lagi tersandra oleh birokrasi sertifikasi. Apakah nanti akan sistem gaji tunggal atau sistemnya seperti apa Bapak Ibu? Ini akan menarik untuk kita lihat perkembangannya. Tentu kita kawal juga seperti apa perkembangan informasinya dan realisasinya nanti. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.